Apa beda kekristenan dengan agama Kristen? Apa beda kekristenan dengan agama Kristen? Isi dari agama adalah peraturan-peraturan. Jangan ini, jangan itu. Harus ini, harus itu. Ingat ini, ingat itu. Ya. Dan justru kata jangan ini seringkali justru membuat orang jadi penasaran, memancing rasa ingin tahu. Semakin dilarang, semakin pengen tahu. Kenapa kok nggak boleh? Kenapa kok jangan? Ya. Misalnya ada yang bilang jangan rokok. Kalau kita anak remaja baru kelas 6, kelas 1 SMP dibilang jangan merokok, ya kita jadi penasaran. Kenapa? Dibilang jangan, tapi di mana-mana orang merokok. Dibilang jangan, nggak boleh, tetapi iklan rokok di jalan-jalan di mana-mana. Dibilang jangan, nggak boleh, tapi rokok dijual di mana-mana. Apalagi kalau dia lihat orang tuanya merokok. Jadi semakin penasaran, pengen coba. Ya, saudara pernah remaja kan? Yang saya ngomong betul apa betul? Pasti betul ya. Karena kalau kita belum pernah coba, dibilang nggak boleh, malah jadi pengen coba. Dan kebanyakan mungkin ya seperti saya diam-diam mencoba dan akhirnya keterusan jadi seorang perokok. Lama-lama jadi ketagihan. Jangan main game ya. Kenapa nggak boleh? Ya soalnya kamu kalau main game ini ya kamu bisa ketagihan, bisa edit. Waduh, berarti gamenya seru nih. Semakin nggak boleh semakin doa. Semakin seru nih gamenya ya. Semakin penasaran, pengen nyoba. Ngaku nggak? Enggak. Nggak ada yang ngaku. Jangankan yang remaja, yang bapak-bapak juga sama. Ya, kalau ditegur sama istrinya, udah tua, masih main game. Refreshing nah, refreshing nih. Ya, baru pulang kerja nih stres, cari duit katanya. Stres, mending mana? Mending keluar sama teman-teman atau mending main game di rumah? Gimana istri-istri? Ya udah daripada keluar, di rumah aja main game. Pertama iseng-iseng, lama-lama sambil kerja juga main game, gak bisa berhenti. Betul kan? Gak bisa fokus lagi kerja karena terikat dengan game. Nah itu kata jangan. Kalau harus gimana? Harus ini, harus itu, harus rajin belajar ya. Begitu dengar harus rajin belajar, gimana? Anak-anak? Seperti ada beban yang berat, malah jadi malas. Harus juara kelas, apalagi tambah malas belajar. Harus mencapai target. Ya, yang kerja, yang jadi sales harus mencapai target, harus tepat waktu, harus berdoa, harus baca Alkitab. Semua harus beribadah, harus melayani, harus menguasai diri, harus sabar, harus mengasihi. Dan semua kata harus dan jangan itu tidak membuat manusia tambah baik, membuat manusia kepingin berontak, orang jadi stres dan memancing orang untuk melanggar. Kalau misalnya, yang saya sudah berkali-kali cerita, ada orang yang tidak bisa berenang, sedang belajar berenang. Ada yang nggak bisa berenang? Coba sekali lagi, bisa katakan? Cuma satu yang nggak bisa berenang. 2, 3, 4, oh jadi banyak. Nah, yang nggak bisa berenang ini kita taruh di kolam yang 3 meter. Ya. Lalu yang bisa berenang mana? Nah, Ferdi di samping kolam, di pinggir kolam. Ya, yang nggak bisa berenang 3 meter, Pak Ferdi di pinggir kolam. Dan dia bilang harus ini, harus itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ingat ya pelajarannya kemarin. Ya, kira-kira bisa berenang atau tenggelam?
peraturan-peraturan seperti itu. Manusia tidak diselamatkan dengan kata harus dan jangan. Dengan kata lain, manusia tidak diselamatkan dengan yang namanya agama. Dengan menganut agama Kristen tidak menjamin kita diselamatkan. Yang bisa menyelamatkan bukan agama Kristen. Yang bisa menyelamatkan kita bukan aturan-aturan. Yang bisa menyelamatkan kita adalah pribadi dari Yesus Kristus. Dan itulah yang membuat kita disebut Kristen. Dan arti dari kata Kristen adalah pengikut Kristus. Dan kalau kita disebut pengikut Kristus, apakah yang harus kita lakukan? Kalau kita pengikut Kristus, apa yang harus kita lakukan? Ya mengikuti apa saja yang Kristus lakukan. Dia ke kanan, kita ke kanan. Dia ke kiri, kita ke kiri. Apa saja yang dia katakan, kita katakan. Apa saja yang dia lakukan, kita lakukan. Di sebelah gereja kita di Palembang, kanan kiri, itu ada finance, ya, lembaga pembiayaan finance. Nah, mereka itu kalau sudah hari Sabtu biasanya, mereka itu gantian itu suka bikin senam. Ya, ingat tahu ya, senam-senam itu ya. Ya. Jadi mereka suka ajak saya, ayo Pak ikut senam. Saya bilang, oh ya terima kasih, tapi saya nggak pernah ikut gitu ya. Nah, mereka itu senam pakai speaker besar, suaranya keras, mereka banyak sekali. Karyawan dari perusahaan juga boleh ikut sama-sama di situ, dan mereka mulai pakai lagu, ya, lagu dangdut lah, lagu apa, pokoknya lagu gembira, nggak mungkin lagu sedih, ya nggak mungkin pulang kan, saya itu nggak mungkin ya, pasti lagu gembira semua ikut bergoyang, ya, tapi saya nggak ikut, saya ngintip dari atas, dari lantai 2, saya ngintip ya, dan saya intip mereka itu ternyata gerakannya bisa sama semua. Ya, satu, dua, putar, semua putar. Ya. Kenapa kok bisa seragam? Kok bisa seragam? Gerakannya? Ada yang mimpin di depan, ya, kadang 1, kadang 2, ya. Mereka semua sambil bergerak, matanya lihat si yang mimpin, ya. Putar, sambil matanya cepet-cepet lihat lagi. Ya. Makanya sama. Kita juga sama. Kalau kita di pengikut Kristus, mata kita ini harus tertuju kepada Kristus. Kalau enggak, gimana kita mau mengikuti Kristus, ya? Jadi kita perlu mencontoh Dia di dalam segala, bukan dalam beberapa hal saja, tetapi dalam segala sesuatu kita harus mengikuti Dia. Hudson Taylor, seorang misionaris dari Cina, misionaris untuk Cina, ya, yang sangat legendaris, dia bilang begini, Christ is either Lord of all or He is not Lord at all. Sekali lagi, Christ is either Lord of all or He is not Lord at all. Dia, Kristus, adalah Tuhan atas segalanya, atau Dia bukan Tuhan sama sekali. Ya, jadi kalau kita mau disebut Kristen, kita harus ikut Tuhan 100% atau tidak usah ikut 100%. Tuhan tidak pernah menghendaki kita ikut setengah-setengah, apalagi cuma 20%. Ya, apalagi cuma ikut 10%. Dulu waktu saya masih di Bandung, masih SMA, saya suka ke gereja walaupun belum Kristen, ya, karena teman-teman saya ke gereja, jadi saya ikut ke gereja. Terus beberapa teman suka nitip persembahan, gua nggak ke gereja deh, gua titip aja sama lu ya persembahan. Jadi saya yang kasih persembahannya. Mereka pikir dengan mereka ikut kasih persembahan, mereka sudah menjadi pengikut Kristus. Belum. Gak bisa cuma kasih persembahan doang. Tuhan bukan mau duitnya. Duitnya kita kasih juga dari Tuhan. Ya,
Jadi Tuhan mau kita ikut dengan sepenuh hati, sepenuh dompet, sepenuh jiwa, segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita ya. Tuhan maunya kita ikut Dia seluruhnya. Tentu maksud saya bukan ikut secara fisik, bukan rambutnya harus gondrong, bukan ya. Kata siapa Yesus rambutnya gondrong? Digambar-gambar. Iya, digambar. Apakah itu? Dulu ada foto sih ya, jadi nggak tahu kita fotonya Yesus kayak apa. Ya, saya rasa belum tentu gondrong deh ya. Ya. Kemudian bukan harus sama pakaiannya. Oh, harus pakai jubah putih panjang. Ya, enggak. Juga bukan kita harus makannya ikan terus, enggak. Legowo juga boleh. Ya, legowo boleh. Terus apalagi boleh? Yang enak-enak tuh di sini. Soto apa tuh ya? Soto Jakarta ya, boleh juga ya. Jadi nggak harus, tidak harus ikan terus, dan tidak harus naik keledai. Kuda boleh, ya penter boleh, ya boleh juga ya. Nah, Pak, gimana caranya kita mencontoh Yesus? Dia nggak kelihatan. Gimana caranya mencontoh Yesus kalau nggak kelihatan? Yohanes 13 ayat 15. Ya, Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15 berkata, sebab aku telah, bukan akan, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, teladan, ya, contoh teladan buat kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Yesus bukan sekadar berdiri di pinggir kolam seperti Pak Ferdi tadi, tapi dia memberi teladan dengan turun ke bawah dan dia melakukan apa yang dia mau orang lain lakukan. Dia menjadi teladan. Jadi walaupun kita tidak lihat dia dengan mata kita sendiri, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena dia menuliskan apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, prinsip-prinsip yang dia pegang, dia tuliskan semuanya di Alkitab. Jadi kalau kita baca Alkitab, tidak ada alasan buat kita mau contoh siapa yang kelihatan. Yesus menuliskannya di dalam Alkitab. Ada satu gerakan yang namanya WWJD, ya. What would Jesus do? Ya. Artinya apa? Artinya gerakan ini mau meniru Yesus. Jadi kalau kita menghadapi masalah, apa yang harus kita lakukan? Selalu ingat apa yang Yesus lakukan kalau dia ada di dalam posisi kita. Atau apakah di Alkitab ada Yesus dalam posisi seperti kita waktu itu? Nah, what would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Itu juga yang akan kita lakukan. Pak, kejauhan Pak Yesus. Susah banget kalau Yesus. Dia si Tuhan Pak. 2 Timotius 1 ayat 3. Paulus bilang begini, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Paulus bilang, peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku sebagai contoh. Jadi apa yang kita dengar dari Paulus harus kita pegang, jadikan itu contoh. Ya, siapa itu Paulus? Paulus itu murid Yesus, tetapi dia tidak pernah ketemu Yesus. Dia bukan murid langsung. 12 murid ketemu, banyak orang lain ketemu. Paulus tidak, karena waktu Yesus hidup, dia belum percaya. Ketika Yesus sudah diangkat, barulah dia percaya. Jadi dia tidak diajar langsung oleh Yesus, tapi dia menuliskan lebih dari 50%
Alkitab Perjanjian Baru kita. Dan dia berkata di Filipi 3 ayat yang 17, dia bilang begini, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Ikutilah teladanku. Ada yang di sini berani bilang ikutilah teladanku? Kok nggak ada? Paulus itu sama seperti kita, sama-sama gak pernah diajar langsung oleh Yesus. Dia juga belajar dari kitab para nabi. Dia juga belajar dari khotbah-khotbahnya Yesus. Dia juga belajar dari murid-murid yang lain. Tapi dia bisa bilang, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Jadi bukan hanya Paulus, ternyata ada mereka, ada orang-orang lain yang bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ikutilah teladanku. Kita, Tuhan suruh kita bukan yang muluk-muluk. Tuhan suruh kita yang membumi. Buktinya Paulus bisa. Buktinya disebut mereka, artinya orang-orang lain selain Paulus, selain rasul-rasul yang hidup bisa menjadi teladan. Paling tidak kita bisa menjadi teladan buat keluarga kita. Di Palembang itu ada orang tua yang setiap hari Minggu, dia Kristen, dia antar anaknya setiap hari Minggu ke sekolah minggu MDC Palembang. Orang tuanya ditanya, papa mamamu kemana? Ke pasar, katanya. Jadi dia antar anaknya, tapi dia ke pasar. Jadi bisakah orang tua seperti ini menyuruh anaknya, kamu rajin-rajinnya ke gereja, ikut ya kata-katanya Tuhan. Anaknya bisa bilang ini, loh, papa sama mamaku gak ke gereja. Suruh aku ke gereja, tapi mereka sendiri gak ke gereja. Ya, Paulus dia bilang ikuti teladanku. Dia itu seorang penganiaya jemaat, artinya dia aslinya itu pembenci orang Kristen. Dia tidak suka, dan tidak sukanya bukan disimpan dalam hati. Dia bahkan mengkoordinir orang untuk membunuh Stefanus, untuk menganiaya jemaat. Dia sengaja minta surat untuk bisa memenjarakan banyak orang Kristen. Jadi Paulus itu, ya di sini tahulah orang-orang siapa yang seperti itu di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Tetapi dia bisa bilang, ikutilah teladanku. Padahal dia tidak diajar langsung oleh Yesus. Malah yang diajar langsung oleh Yesus namanya Yudas. Dia justru jadi pengkhianat. Ya, jadi kita juga sebenarnya harus bisa seperti Paulus. Dan kita bisa bilang sama anak-anak kita, kepada istri, kepada teman-teman kita, kita bisa bilang, ikutilah teladanku. Peganglah segala sesuatu yang telah kamu dengar dari aku sebagai ajaran yang sehat. Ya, 2 Timotius 1 ayat 5, saya mau baca. Dikatakan 2 Timotius 1 ayat yang kelima, dikatakan Paulus bilang begini sama Timotius, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Imannya Timotius, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Monica apa Eunike? Dan aku, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi imannya Lois, neneknya, turun kepada Eunike, anaknya, yaitu ibunya Timotius, dan turun lagi kepada Timotius. Artinya apa? Artinya keteladanan itu, iman itu, keteladanan itu bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Dari Yesus turun ke
ke murid-muridnya, 12 rasul. Dari murid-muridnya turun ke orang-orang percaya. Orang-orang percaya pada bikin gereja. Dari gereja turun ke jemaat. Akhirnya turun kepada ayah, istri, ya, ayah, ibu, anak-anaknya. Ya, itu yang harus diturunkan. Saya ingat Dr. Elizabeth Subrata. Dia pernah berkata bahwa penyakit keturunan itu sebenarnya cuma 10% yang diturunkan. Ya, cuma 10% yang diturunkan. 90% yang membuat penyakit itu turun adalah kebiasaan atau pola makan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Orang tuanya sakit diabetes karena suka manis, ya. Memang punya bakat diabetes juga, makanya gak dijaga, sakitlah dia diabetes. Dan karena kebiasaan makan manis itu, anaknya juga kebiasaan kalau makan dan minum banyak gulanya. Kalau nggak banyak gulanya nggak enak, ya akhirnya diturunkan. Makanya anaknya udah punya keturunan 10%, ditambah kebiasaan orang tuanya banyak gula, diabetes juga. Dia nikah, punya anak lagi, kebiasaan diturunkan dari generasi ke generasi. Tidak heran mereka mengkonsumsi yang manis-manis terus, diabetes. Jadi bukan penyakit yang diturunkan, tapi keteladanan, kebiasaan pola makan yang diturunkan. Demikian juga kebiasaan baik, keteladanan orang tua yang baik, itu akan membentuk sikap, karakter, dan keimanan anak-anak. Penting sekali itu diturunkan. Orang tua yang mengutamakan ibadah itu akan menular kepada anak-anaknya, dan itu dimulai dari bapaknya, papinya, papanya, ayahnya. Tanggal 25 Juni yang lalu kita di Palembang bikin peringatan Hari Father's Day, ya. Kan tanggal 19 Juni itu Father's Day internasional, tahu gak? Laki-laki tahu gak? Masa gak tahu? 19 Juni itu Hari Father's Day internasional, ya. Dan kita rayakan di Palembang. Dan di situ saya menyampaikan betapa pentingnya peranan seorang kepala rumah tangga, yaitu papa, papi, bapak, apa saja yang kita sebut, untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Dan itu semua bapak punya peranan yang sangat penting untuk mempengaruhi sikap, perilaku, dan masa depan anak-anaknya sampai generasi di bawahnya, sampai cucu-cucunya. Itulah sebabnya ketika mengajarkan doa kepada murid-muridnya, doanya disebut doa Bapa kami, bukan doa Ibu kami. Bukan karena ibu peranannya tidak penting, bukan. Tetapi sama-sama penting, tidak bisa dipilih. Tetapi semuanya harus dimulai dari kepalanya dulu, ya. Dan Tuhan memilih suami sebagai kepalanya istri, ya. Itu sebabnya penting sekali sebagai seorang bapak. Sebab kalau tidak ada bapak dalam kehidupan seorang anak, atau disebut fatherless. Fatherless itu artinya nggak punya bapak yang baik, atau bahkan tidak punya bapak. Dari sebuah survei lembaga kekristenan yang dapat dipercaya, dia katakan begini, saya bacakan ya. Dengarkan baik-baik bapak-bapak. 63% remaja bunuh diri berasal dari keluarga yang fatherless. 90% dari semua anak yang melarikan diri dari rumah berasal dari keluarga yang fatherless. 85% dari anak dengan gangguan perilaku berasal dari keluarga yang fatherless.
71% anak putus sekolah menengah berasal dari keluarga yang fatherless. 75% dari semua pasien narkoba berasal dari fatherless family. 85% dari semua pemuda yang dipenjara berasal dari keluarga yang tidak mempunyai teladan ayah yang baik. Pertanyaannya buat kita, maukah kita memiliki anak-anak seperti yang saya sebutkan tadi? Atau mungkin apakah kita adalah produk dari keluarga yang fatherless? Data yang dikumpulkan oleh Promise Keeper dan Baptist Press bekerja sama dengan penelitian Eropa yang dilakukan di Swiss, dan penelitian ini dilakukan di gereja. Jadi bukan di antara orang non-Kristen, di antara orang-orang Kristen di gereja Lutheran. Itu hasilnya begini: jika seorang bapak tidak pergi ke gereja, tetapi ibu, mama, ya, rutin beribadah ke gereja, maka 1 dari 50 anaknya rajin ke gereja. 1 dari 50 berarti 2 dari 100, berarti berapa persen? 2%. Sebaliknya, jika seorang ayah teratur secara rutin datang ke gereja, sedangkan istrinya tidak ke gereja, maka dengan baik 66% anak-anak rajin ke gereja dan menjadi anggota gereja tetap. Anak itu sangat membutuhkan model, dan model yang dia lihat selalu bapaknya, karena bapak itu kepala dalam rumah tangga, dan itu ditetapkan oleh Tuhan. Percaya atau tidak percaya, sadar atau tidak sadar, itu yang membawa pengaruh sangat besar, karena itu ditetapkan oleh Tuhan. Dan kalau ada bapak-bapak yang rajin ke gereja dan kemudian istrinya juga rajin ke gereja, ternyata naiknya nggak signifikan. Dari 66% cuma jadi 75% anak-anak yang rajin ke gereja. Jadi bapak-bapak, dengar baik-baik ya, kita semua termasuk saya, kita ini punya tanggung jawab dan peranan yang sangat besar untuk generasi 2 kita, untuk anak-anak kita. Kalau kita mau anak-anak kita lebih baik dari kita, lebih sukses dari kita, berbakti kepada orang tua, cinta Tuhan, hidupnya sukses, berhasil, baik, itu bukan hanya karena Tuhan. Kita pegang peranan sangat penting, ya. Tapi banyak papa begitu sibuk dengan pekerjaannya, hobinya, urusannya, teman-temannya, sehingga tidak punya lagi waktu untuk anak-anaknya. But for the sake of his duty to making money, ya, dia punya alasan, semuanya ini aku lakukan demi keluarga. Tahukah saudara, akibat ketidakhadiran seorang papa, bapak dalam hidup anak-anaknya, itu bisa membuat masa depan anak-anak kita jadi suram. Ibu yang mendampingi seorang anak tidak bisa menggantikan peranan seorang bapak. Faktanya adalah seiring dengan bertambahnya usia anak, ia semakin mengandalkan bapaknya sebagai panutan di dalam mengambil keputusan, di dalam mengadopsi nilai-nilai yang dia dengar, yang dia lihat adalah figur dari papanya.
Semuanya itu dimulai dari Tuhan, turun kepada papanya. Dari papanya baru turun ke mamanya, dari mamanya baru turun ke anak-anaknya. Istri-istri, mana istri? Angkat tangan istri-istri. Kurang tinggi, istri-istri dengan baik-baik. Paksa suaminya, dorong suaminya, seret suaminya, ikut VMM. Ikut VMM supaya bukan hanya sekedar lahir jadi pria, tapi bukan jadi laki-laki, maksud saya, tapi jadi pria sejati. Dan untuk jadi pria sejati itu perlu belajar, saudara. Perlu diperlengkapi, perlu diubah mindsetnya, pola pikirnya perlu diubah sesuai dengan firman Tuhan. Makanya laki-laki perlu kumpul sama laki-laki yang cinta Tuhan, supaya ada transfer spirit, ada transfer knowledge, ada perubahan cara berpikir. Dan kalau kita sadar hal ini, tentu kita tidak sekedar menghabiskan waktu dengan gadget kita dan membiarkan anak kita juga sibuk dengan gadgetnya. Kita kasih gadget yang bagus, jangan ganggu papi ya, papi lagi stres. Ya. Jadi kita pasti bisa memiliki keturunan yang baik. Ada 3 hal yang berebut ingin menduduki tempat yang paling utama dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen hari-hari ini. Yang pertama adalah materialisme. Faham ini yang menyatakan bahwa hal yang benar-benar nyata, ada fakta, itu duit. Ya, duit lebih penting. Ya, ada duit semua beres, ada duit bisa mengatasi semua masalah. Itu kata mereka. Dan ciri-cirinya kalau kita sudah terkontaminasi dengan materialisme adalah ketika kita menomorduakan Tuhan, ketika ada jam ibadah, ya, ada pertemuan-pertemuan ibadah, kita mengutamakan fulus, duit. Ya, itu namanya kita sudah terkontaminasi. Ya, Tuhan, ibadah, nilai-nilai kebenaran digeser dulu. Ini bisa kapan-kapan, duit kapan lagi. Dan banyak keluarga yang uangnya tidak kurang, tetapi anak-anaknya karakternya tidak baik. Banyak orang tua angkat tangan sama anaknya. Padahal, Pak, semua kebutuhannya sudah saya kasih. Sekolah yang terbaik, di luar negeri disekolahin, semuanya saya cukupi. Tapi kenapa seperti ini, kurang ajar sama orang tua? Ya, karena kita cuma kasih duit, nggak kasih pribadi kita sebagai contoh dan teladan. Yang kedua, sekularisme. Faham yang mengatakan bahwa pengertian tentang kehidupan hidup ini tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Tuhan itu urusan nanti kalau sudah mati. Kalau hidup masih hidup, itu urusannya kita sendiri. Semua keputusan di tangan kita. Orang-orang semacam ini mungkin masih punya agama, mungkin masih percaya sama Tuhan, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal yang rohani. Buat mereka, urusan rohani itu urusan hampir sama-sama orang ateis. Saya bilang urusan rohani nanti, urusan kalau udah mati. Ya, dan kita tidak bisa ikut-ikut urusan itu. Selama hidup kita urus urusan yang sifatnya sekuler, duniawi. Dan yang ketiga itu adalah sosial media. Nah, teknologi yang membawa semua faham dengan cepat masuk dalam keluarga itu sosial media. Karena semua terima, bapaknya terima, ibunya terima, anaknya juga terima. Kalau materialisme, sekularisme gampang dideteksi, sosial media susah. Karena kita semua pakai. Dan sosial media menggantikan fungsi orang tua sebagai pengajar. Jadi yang mengajar anak-anak kita harus mengambil keputusan A, B, C, harus bertindak A, B,
ABC itu sosial media. Bukan lagi orang tuanya, dia jadi pengajar buat anak-anak kita. Dan akibatnya anak-anak kita lebih percaya kepada sosial media daripada orang tuanya. Bahkan jemaat pun lebih percaya sama sosial media daripada gembalanya. Padahal di sosial media banyak khotbah-khotbah yang ngaco. Ya, padahal di sosial media banyak ajaran-ajaran sesat. Ya. Satu hari saya dapat WA. WA-nya tentang dua orang sedang ngomong-ngomong. Dia bilang, apakah kamu percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar? Iya, Tuhan yang saya sembah Tuhan yang maha besar. Betul katanya. Kalau Tuhan kita maha besar, bagaimana mungkin Tuhan kita yang maha besar itu hanya dibatasi dengan sebuah kitab yang begitu tipis yang namanya Alkitab? Kalau orang gak ngerti firman Tuhan, iya, masa cuma Alkitab? Ya, akhirnya dia ikut aliran itu. Ada di Bali, untung sekarang ikut Deka. Ya, jadi bahaya sekali kalau kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan pendidikan, pengajaran yang benar, mengawasi dan memonitor anak-anak kita. Sosmed itu merebut posisi pengajar dari kehidupan orang tuanya, bahkan pengajaran yang ada di gereja. Orang meragukan gembalanya sendiri gara-gara pengkhotbah-pengkhotbah yang ada di YouTube, pengkhotbah-pengkhotbah yang katanya lebih terkenal, padahal mereka sama sekali tidak bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan saudara. Mereka tidak mau tahu. Dan kalau ditanya nanti mereka bilang, kapan saya ngomong gitu? Kapan? Maksud saya bukan begitu. Itu slip of the tongue katanya. Ya, jadi kita perlu hati-hati. Matius, bagaimana caranya supaya keluarga kita tidak tercemari oleh ketiga hal ini? Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hujan, banjir, angin itu adalah menunjukkan hal-hal duniawi yang mau menduduki posisi utama dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita. Itu sebabnya penting sekali buat kita untuk menjadi pendengar yang baik, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itu sebabnya peranan ayah, bapak sangat penting dalam menurunkan keteladanan kepada anak-anaknya, sehingga semua anggota keluarga hatinya kepada Tuhan dan matanya bisa melihat sendiri apa yang dikerjakan oleh orang tuanya, melihat papanya menepati janji kepada anak-anaknya. Tahu Pak Tommy Simanjuntak? Tahu ya Pak Tommy Simanjuntak? Dalam satu doa pagi, mungkin Pak Lukas juga itu dia cerita, dia videoin anaknya. Dia tanya sama anaknya, Sian, kenapa kamu percaya sama papa?
Dalam bahasa Inggris, dia biasa ngomong bahasa Inggris sama anaknya. Terus anaknya bilang, because you always keep your promise. Karena kau selalu menepati janji. Terus tanya lagi, lalu? Terus dia bilang lagi, anaknya bilang ini, dan karena engkau papaku, katanya. Wah, katanya Tommy Subenstar, dia sangat terharu sekali bahwa anaknya ini percaya kepada dia karena aku ini bapaknya. Dia mengakui bahwa ini bapaknya, makanya dia percaya. Seharusnya kita juga sama. Harusnya anak-anak kita lebih percaya kepada kita daripada kepada orang lain. Harusnya anak-anak kita lebih percaya kepada kita. Kalau dia bisa percaya sama kita, mudah sekali untuk kita mengajar dia. Kamu harus percaya kepada Bapakmu yang di surga, karena dia lebih baik daripada Papa. Dia dengan mudah akan percaya. Kenapa banyak orang sulit sekali percaya kepada Bapa di surga? Karena papanya juga tidak bisa dipercaya. Kalau papa yang dia lihat saja tidak bisa dipercaya, gimana dia bisa percaya kepada Bapa yang gak kelihatan? Ya. Dan kalau kita bisa mentransferkan kepercayaan itu kepada anak-anak kita, maka mereka akan selalu mengikuti kita. Ada seorang bapak, dia didik anaknya dengan keras. Pokoknya kalau papa bilang berhenti, berhenti. Kalau papa bilang lari, lari. Jangan tunggu, jangan tanya, katanya. Anaknya ini kena hukum Taurat ya, dia harus lakukan apa yang bapaknya mau. Satu kali dia sedang main-main di halamannya, gak sengaja bolanya keluar halaman. Ya, begitu bolanya keluar halaman, bapaknya lihat anaknya lari mau kejar bolanya. Bapaknya bilang, misalnya namanya Hendra, Hendra, stop Hendra, katanya. Hendra lagi lari, tak berhenti langsung. Waktu dia berhenti, terlewat. Pus, gara-gara dia nurut, selamatlah dia. Ya, Tuhan kita juga kepinginnya kita begitu, karena dia nggak mau kita celaka. Dia bapak yang baik. Ya, dia lebih baik dari bapak yang tadi. Dia tidak tangan besi. Dia penuh dengan kasih, tetapi kalau dia bilang stop, pasti ada sesuatu. Ya, kalau kita nurut, kita selamat. Tuhan kepingin kita juga bisa seperti itu, menjadi teladan buat anak-anak kita dengan perkataan, perbuatan kita. Ada seorang hamba Tuhan senior, namanya Mike Vestal, usianya sudah 80 tahun lebih. Dia berkata, ketika saya melihat istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucunya semuanya hidup di dalam Tuhan, melayani Tuhan, dia bilang, itu betul-betul sukacita yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Itu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. It's a gift from the Lord, katanya. Ya, dan itu yang dia dambakan, yang dia mau, dan itu yang membanggakan dia, melihat bagaimana keturunannya semuanya hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Saya mau beritahu kepada kita semua bahwa keluarga adalah hadiah istimewa, berkat dari Tuhan, dan kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengayomi beberapa orang di bawah kita secara langsung. Tidak semua orang bisa jadi gembala, walaupun bisa jadi gembala kesan, tetapi semua orang diberikan sama Tuhan beberapa orang untuk diayomi, yaitu keluarganya. Dan kalau kita mau jadi pemimpin jemaat, Alkitab yang bilang salah satu syaratnya dia harus seorang ayah yang baik, ibu yang baik buat anak-anaknya, bisa mengatur rumah tangganya dengan baik. Itu salah satu standar yang paling rendah yang harus ada. Dan itu satu kehormatan. Dan saya mau beritahu kepada kita juga bahwa Tuhan tidak pernah memberikan hak kepada orang tua untuk membebaskan anak-anaknya
untuk menentukan pilihannya sendiri atas imannya. Tidak pernah. Oh, saya sih Pancasila Pak, terserah anak-anak. Gak pernah. Alkitab tidak pernah memberikan kebebasan kepada orang tua dengan baik. Orang tua harus mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Tugas orang tua belum selesai kalau dia belum membawa anak-anaknya berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Tugas orang tua sebenarnya sudah selesai ketika anak-anaknya sudah mengenal dan hidup bersama dengan Tuhannya Yesus Kristus. Itu baru selesai. Makanya kita perlu memonitor, kita perlu berdoa, kita perlu mendampingi mereka terus. Jangan diserahkan sama mertua, jangan diserahkan sama orang tua, jangan diserahkan sama babysitter, apalagi sama pembantu. Mereka tidak diberikan tanggung jawab dan mereka tidak bisa disalahkan atas keteledoran mereka. Kita yang diberi otoritas, kita yang diberi tanggung jawab. Dan kalau semuanya menjadi pengikut Kristus, matanya semua tertuju kepada Kristus, Christ Center. Jadi kita jadi Christ Center family. Itu yang menjadi kebahagiaan, yang membuat saya sukacita damai sejahtera kalau mengetahui anak-anak saya terus takut akan Tuhan, di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Karena saya tahu hanya di dalam tangan Tuhan mereka akan aman-aman saja. Saya terbatas, waktu saya terbatas, perhatian saya terbatas, uang saya terbatas, tetapi Tuhan saya tidak terbatas. Kalau saya bawa mereka datang kepada Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup mereka. Dan kalau mereka melayani Tuhan, saya tenang. Saya tenang kalau mereka ada di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan, saya terus terang gelisah. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terakhir, di akhir kepemimpinan Yosua, Yosua berkata kepada orang-orang Israel demikian. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan kalimat terakhir. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah kompromikan apapun atas keluarga kita. Keluarga kita harus beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dialah yang bisa menjamin masa depan kita. Generasi kita dari turun-temurun akan semuanya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin diberkati, dan senantiasa adalah perlindungan Tuhan. Dan mereka akan membuat sejarah yang baik karena Tuhan bersama dengan mereka.